Perkenalkan, nama saya Karisma Sitania Pesi dari kelompok 2. Kelompok kami mendapatkan topik autisme. Dilansir dari Siloam Hospital, autisme atau gangguan spektrum autis adalah kelainan fungsi otak dan saraf yang cukup kompleks, sehingga mempengaruhi perilaku serta proses berpikir. Autisme mencakup gangguan dalam segala aspek, mulai dari sosial, bahasa, serta komunikasi secara verbal maupun nonverbal. Sebab dari autisme masih belum diketahui secara pasti. Namun, suatu penelitian menunjukkan bahwa autisme berkaitan dengan faktor-faktor genetik dan juga pengaruh zat-zat kimia, serta infeksi di masa kehamilan ibu hamil. Pada umumnya, teman-teman penderita autisme membutuhkan media yang mereka senangi untuk membantu mereka berlatih dalam berkomunikasi, bersosialisasi, dan berpikir, serta membantu mengatasi gangguan pada fungsi otak. Solusi dari kami adalah membuat aplikasi dengan nama Teka-Teki, yang berarti teman kamu, teman kita. Teka-Teki merupakan aplikasi yang dirancang untuk membantu teman-teman yang menyandang autisme untuk belajar dengan lebih mudah dalam platform digital. Teka-Teki membantu teman-teman autisme untuk bisa belajar bersosialisasi dan dapat berpikir secara terstruktur. Teman-teman autisme dapat belajar dengan mudah dan menyenangkan karena teka-teki dirancang dengan tampilan yang menarik. Teka-teki tidak hanya dibuat untuk teman-teman autisme saja, tetapi juga dirancang untuk membantu orang tua yang memiliki anak penyandang autisme, supaya dapat lebih mengenal apa itu autisme, serta mengetahui apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menghadapi anak penyandang autisme dengan cara melakukan konsultasi pada dokter psikologis melalui aplikasi. Dengan fitur yang saling terhubung antara orang tua dan anak, orang tua dapat memantau secara langsung perkembangan anaknya. Halo, perkenalkan nama saya Gabriela Michelle Hendrik. Sekarang saya akan menjelaskan fitur-fitur dari aplikasi kami Teka-Teki. Ini adalah tampilan pertama dari aplikasi kami Teka-Teki. Jika diklik, akan muncul tampilan seperti ini. Pengguna dapat memilih untuk masuk atau daftar. Saya akan klik untuk daftar. Jika sudah klik untuk daftar, pengguna harus memasukkan username baru, lalu memilih anak atau orang tua. Kali ini saya akan memilih untuk anak. Lalu klik daftar, dan menu utama anak akan muncul. Ada beberapa fitur dari aplikasi kami. Yang pertama adalah target. Jadi di dalam target ada 3 pilihan. Pilihan yang pertama adalah lakukan sekarang. Di dalam lakukan sekarang ini, pengguna dapat menggunakannya sebagai to-do list dan juga memo dalam membantu kehidupannya sehari-hari. Lalu yang kedua adalah lupakan untuk saat ini. Pengguna dapat menggunakan lupakan untuk saat ini untuk menulis atau menambahkan hal-hal yang ingin mereka lupakan. Misalnya pengguna harus belajar, namun ada banyak hal yang mereka pikirkan, ada banyak hal yang ingin mereka lakukan. Nah, hal-hal tersebut namun tidak harus dilakukan saat ini juga, hal-hal tersebut masih bisa diundur. Nah, hal-hal yang seperti itu dapat ditulis di bagian lupakan untuk saat ini. Lalu yang ketiga adalah target dari orang tua. Jadi di bagian target dari orang tua ini, orang tua dapat menambahkan hal-hal yang mereka inginkan dari anaknya untuk lakukan. Misalnya orang tua ingin anaknya untuk belajar selama 30 menit, atau orang tua ingin anaknya untuk membaca buku. Hal-hal seperti itu dapat ditulis di target dari orang tua. Lalu fitur yang kedua adalah permainan. Di bagian tentukan ceritanya, pemain akan diberikan topik dengan jalan cerita. Lalu pemain harus mengisi jalan cerita tersebut. Misalnya seperti ini. Di sebuah desa kecil terdapat seorang anak bernama Maya. Ia sangat suka titik-titik-titik buku petualangan. Di dalam ini ada 3 pilihan. Mari kita klik membaca. Jawabannya benar. Jika jawabannya benar, pemain dapat klik selanjutnya, dan level selanjutnya akan muncul. Di bagian tentukan keputusanmu, pemain akan diberikan sebuah ilustrasi yang memerlukan sebuah keputusan. Misalnya, pada suatu hari, Andi sedang berjalan-jalan bersama keluarganya di taman kota. Andi melihat sampah yang tergeletak di pinggir jalan.
Di dekat Andi ada sebuah kotak sampah. Apa yang seharusnya dilakukan oleh Andi? Memungut dan membuang sampah tersebut atau membiarkan sampah tersebut? Mari kita klik membiarkan sampah tersebut. Oh, jawabannya salah. Jika jawaban salah, pemain dapat klik kembali dan memilih jawaban yang benar. Untuk permainan yang ketiga adalah susun puzzle. Di bagian susun puzzle ini akan tertera sebuah gambar dengan bagian yang kosong. Pemain dapat memilih bagian mana yang cocok dengan puzzle tersebut. Misalnya seperti ini. Ada gambar seperti ini, lalu ada beberapa pilihan di bawahnya. Misalnya kita klik yang A. Oh, jawabannya benar. Seperti itu. Lalu di bagian selanjutnya, di fitur selanjutnya adalah forum. Di bagian forum ini, pengguna teka-teki dapat berkomunikasi dengan sesama pengguna teka-teki lain di komunitas lokal maupun pengguna lain yang memiliki hobi dan juga minat yang sama. Di bagian hobi, terdapat beberapa hobi seperti basket, bulu tangkis, catur, game, dan lain-lain. Lalu di bagian komunitas minat, terdapat beberapa pilihan juga seperti bahasa Inggris, biologi, fisika, kimia, dan lain-lain. Untuk fitur yang selanjutnya adalah poin. Di dalam poin ini akan tertera poin yang sudah didapatkan. Nah, poin ini akan didapatkan jika pemain telah menyelesaikan permainan-permainan yang sudah kami sediakan. Poin ini dapat ditukarkan sebagai reward. Ada beberapa reward yang kami sediakan. Mungkin kita dapat memilih diskon tiket untuk rekreasi autisme yang friendly. Jika diklik, akan muncul tampilan seperti ini. Gunakan poin, ya. Transaksi poin berhasil. Untuk fitur yang selanjutnya adalah history. Di bagian history akan muncul statistik dari permainan-permainan yang telah dilakukan. Contohnya adalah seperti ini. Ada skor terbaik, waktu paling cepat, waktu paling lambat, dan juga akurasi. Lalu di bagian fitur yang terakhir adalah peringkat. Di dalam peringkat adalah top 5 dari seluruh permainan yang ada. Jika diklik, akan muncul tampilan seperti ini. Ada username dan juga poin. Lalu di bagian atas ini adalah notifikasi. Jika diklik, akan muncul tampilan seperti ini. Lalu di bagian kiri bawah adalah akun profil dengan tampilan seperti ini. Lalu di bagian kanan bawah adalah pengaturan. Jika diklik, akan muncul tampilan seperti ini. Demikianlah main menu dari anak. Halo, perkenalkan, nama saya Kristen dan Panji. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan aplikasi teka-teki untuk orang tua. Di sini adalah tampilan awal dari aplikasi teka-teki. Lalu di sini terdapat dua pilihan, yaitu masuk serta daftar. Apabila pengguna sudah memiliki akun, bisa langsung masuk. Apabila belum memiliki akun, pengguna harus mendaftarkan terlebih dahulu. Di sini saya akan klik daftar. Lalu di sini pengguna akan memasukkan username yang akan digunakan nanti pada aplikasi. Di sini, lalu ada dua pilihan sebagai anak dan orang tua. Di sini saya akan memilih sebagai orang tua. Lalu pengguna diminta untuk memasukkan data diri seperti nama lengkap, email, nomor telepon, serta kata sandi. Apabila sudah memasukkan data diri, bisa langsung klik selanjutnya. Di sini untuk mengkaitkan atau menautkan antara akun orang tua pada akun anak, pengguna dapat memasukkan nama lengkap anak pada aplikasi yang ada di aplikasi atau akun anak, lalu email anak serta username anak yang digunakan pada akun anak. Setelah memasukkannya, bisa langsung klik daftar. Di sini akan diberikan kode verifikasi yang akan masuk ke akun anak, dan pengguna harus masukkan kode verifikasi dalam sini. Setelah sudah memasukkan kode verifikasi, langsung klik kirim. Ini tandanya sudah berhasil. Dan ini merupakan tampilan dari menu pada akun orang tua. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa-apa saja yang terdapat pada akun orang tua. Yang pertama, ada target. Dalam sini, orang tua dapat menambahkan hal-hal apa yang
orang tua ingin untuk anak lakukan. Nantinya target ini akan masuk ke dalam akun anak di bagian target dari orang tua. Selanjutnya terdapat history. Nah, dalam history ini akan terdapat statistik dari permainan yang dilakukan oleh anak pada akun anak. Di dalamnya terdapat skor terbaik, waktu paling cepat, waktu paling lama, serta akurasi dalam anak memainkan permainan yang ada di akun anak. Selanjutnya terdapat forum. Di forum ini ada dua pilihan, yaitu komunitas lokal serta komunitas orang tua. Di bagian komunitas lokal ini akan terkonek dengan seluruh pengguna aplikasi teka-teki di suatu wilayah lokal tersebut. Di sini orang tua dan anak dapat saling berkomunikasi dalam satu wilayah untuk berdiskusi bersama dengan pengguna lainnya dan melakukan sharing. Selanjutnya, komunitas orang tua. Dalam komunitas orang tua ini akan terkonek juga dengan orang tua yang menggunakan aplikasi teka-teki, dan dalam sini orang tua dapat melakukan sharing serta diskusi bagaimana cara menghadapi anak-anak mereka yang mengalami autisme. Selanjutnya ada konsultasi. Di sini orang tua dapat berkonsultasi secara online dengan dokter tentang bagaimana cara dan apa yang mereka perlukan dalam menghadapi anak-anak mereka yang mengalami autisme. Caranya adalah orang tua dapat memilih dokter siapa yang akan dengan siapa dokter mereka akan melakukan konsultasi. Di sini saya akan memilih dokter A. Lalu orang tua memilih tanggal kapan mereka dapat melakukan konsultasi secara online dengan dokter yang sudah dipilih. Sini saya akan memilih tanggal 1. Lalu orang tua diminta untuk masukkan waktu mereka untuk berkonsultasi dengan dokter yang telah dipilih. Sini saya akan memilih pukul 9 sampai dengan pukul 10. Lalu di sini ada keperluan. Orang tua dapat memasukkan keperluan apa yang akan dikonsultasikan kepada dokter mengenai apa yang akan dibahas nantinya. Lalu setelah memasukkan semua yang diminta, lalu klik jadwalkan. Setelah yakin, pengguna bisa langsung mengklik ya. Di sini berarti konsultasi telah terjadwalkan dan orang tua dapat masukkan konsultasi pada waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya ada berlangganan. Di bagian berlangganan ini khusus untuk orang tua berlangganan supaya orang tua dapat berkonsultasi dengan dokter atau psikologis mengenai autisme dan hal-hal apa yang dibutuhkan oleh orang tua dalam menghadapi anak mereka. Di sini ada 3 pilihan seperti per tahun, per bulan, ataupun per sekali penggunaan. Di sini saya akan memilih untuk yang per 1 kali penggunaan dengan harga 15.000. Setelah yakin, bisa langsung klik ya. Di sini orang tua dapat masukkan bagaimana cara pembayaran dari berlangganan tersebut. Dapat melalui uang elektronik, transfer bank, atau virtual account. Dan untuk tampilan dan juga fitur-fitur utama aplikasi kami. Kami berharap aplikasi kami teka-teki dapat membantu teman-teman yang menyandang autisme untuk belajar dengan lebih mudah, dapat berpikir secara terstruktur, dan juga bersosialisasi. Teka-teki tidak hanya dibuat untuk teman-teman autisme saja, tetapi juga dirancang untuk membantu orang tua yang memiliki anak penyandang autisme. Dengan fitur yang saling terhubung antara orang tua dan anak, orang tua dapat memantau secara langsung perkembangan anaknya. Sekian dari kami, terima kasih.